Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hudi Halwa dari kelas 11 Akuntansi 2, nomor absen 35. Di sini saya akan mereaction video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya, Pancasila bukanlah sekedar 5 sila yang dihafal, melainkan kompas moral dan filosofi hidup bangsa Indonesia. Melihat bagaimana nilai-nilai luhur ini dirumuskan, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, kita seharusnya diingatkan akan betapa unik dan mendalamnya fondasi negara kita. Video ini menjadi panggilan serius agar kita tidak hanya mengakui Pancasila di atas kertas, tetapi sungguh-sungguh mengaplikasikannya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pancasila diakui sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ia berfungsi sebagai cita-cita negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjadi pedoman bagi seluruh rakyat dalam bersikap dan bertingkah laku. Intinya adalah mengintegrasikan keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan di bawah payung persatuan Indonesia menuju tercapainya keadilan sosial.
Pancasila tidak bersifat dogmatis dan kaku, melainkan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dari waktu ke waktu. Ia merangkul semua golongan dan keyakinan, tidak memihak satu kelompok atau agama tertentu. Dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa negara mengakui dimensi spiritualitas, menjamin kebebasan beragama, dan menjadikan nilai moral atau etik sebagai pondasi bagi kehidupan bernegara. Inti dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Ideologi ini secara inherent bertugas sebagai perekat yang menyatukan masyarakat majemuk, mencegah perpecahan, dan mengatasi potensi konflik SARA. Meskipun nilai-nilai Pancasila sangat ideal, pada kenyataannya masih marak terjadi korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pancasila seringkali hanya menjadi jargon politik, bukan pedoman nyata dalam praktik penyelenggaraan negara. Generasi muda seringkali hanya menghafal kelima sila tanpa benar-benar memahami maknanya secara mendalam dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam interaksi sosial. Hal ini membuat nilai-nilai Pancasila menjadi kurang membumi. Dalam video tersebut, terdapat kurangnya dimensi historis filosofis, materi cenderung menyajikan Pancasila sebagai produk jadi. Keterbatasan waktu video hampir pasti menyebabkan kurangnya pembahasan tentang proses penggalian dan perumusan nilai-nilai Pancasila dari budaya asli bangsa. Perbedaan pandangan para pendiri bangsa yang kemudian disepakati dalam Pancasila. Pembahasan idealitas versus realitas, materi yang efektif harus menyoroti tidak hanya apa itu Pancasila, tetapi juga tantangan implementasinya, seperti kesenjangan sosial, penegakan hukum yang tidak adil, dan ancaman radikalisme. Kesimpulan terhadap materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara selalu vital. Namun, agar benar-benar berdampak, materi edukasi seperti ini harus berani melangkah lebih jauh dari sekedar definisi. Materi harus mampu memicu diskusi kritis tentang bagaimana Pancasila bekerja dan diuji dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sekedar apa isinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.